Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aloysius Hama, SE, MAK, MM, BKP, CMA. Saya salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya. Dan saya juga sebagai ketua program studi akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan selama 1 semester genap ini adalah mata kuliah perpajakan dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya menjelaskan. Di video kali ini saya menjelaskan tentang yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah. Yang kedua nanti yaitu kemampuan akhir yang diharapkan. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Yang kelima, penilaian. Dan yang terakhir itu rekaman dari proses pembelajaran. Yang pertama tadi adalah deskripsi mata kuliah. Di sini yang saya jelaskan adalah menguasai peraturan perpajakan nasional. Yang berikut, menguasai konsep perhitungan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dibayar sendiri, maupun pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta mampu menganalisis isu-isu perpajakan secara umum. Selanjutnya yang kedua yaitu kemampuan akhir yang diharapkan. Di sini yang saya harapkan adalah mahasiswa mengetahui secara umum isi materi mata kuliah perpajakan dan dapat mengetahui isi materi secara keseluruhan dan mampu menjelaskan pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pungutan pajak atas pengenaan pajak yang termasuk dalam dasar-dasar perpajakan. Yang berikut, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, antara lain pengertian wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, kewajiban membayar pajak, dan menjelaskan sanksi administrasi jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Yang berikut adalah mahasiswa mampu menjelaskan kewajiban melaporkan pajak dan menjelaskan hak-hak wajib pajak, hak untuk menunda penyampaian SPT, hak mengangsur pembayaran pajak, hak mengajukan keberatan bagi wajib pajak. Yang berikut, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak penghasilan dan mampu menjelaskan objek PPh dan tarif PPh serta mampu menjelaskan perhitungan PPh dengan tarif umum dan norma perhitungan PPh. Ini kemampuan akhir yang saya harapkan bagi
mahasiswa saya. Poin yang kedua adalah materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini, yang pertama yang saya lakukan adalah penjelasan RPS, deskripsi tugas, kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa. Yang berikut penjelasan tujuan mata kuliah, meliputi cakupan materi selama 1 semester. Yang berikut pengertian pajak dan fungsi pajak. Yang berikut sistem pengenaan dan pungutan pajak. Yang berikut penggolongan pajak. Yang berikut adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang berikut kewajiban pajak untuk melapor pajak. Yang berikut tata cara pendaftaran pajak. Yang berikut kewajiban membayar pajak serta sanksi pajak apabila wajib pajak melanggar dan juga mendaftarkan diri membayar pajak. Yang berikut adalah tata cara pelaporan pajak. Yang berikut perhitungan PPh dengan tarif umum serta perhitungan PPh dengan tarif norma. Ini merupakan bagian ataupun poin yang saya jelaskan tentang materi pembelajaran bagi mahasiswa saya selama 1 semester. Poin yang selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ini, metode perkuliahan yang saya lakukan ada yang offline, ada juga yang online. Kebetulan saat ini banyak yang online karena dengan situasi COVID. Ya. Dan kebetulan juga saat ini saya gunakan proses pembelajaran saya dengan menggunakan online atau Zoom. Pertama-tama, metode yang saya gunakan adalah perkenalkan secara singkat tentang penjelasan RPS. Setelah itu, saya beri ceramah. Yang berikut, tiap selesai mata kuliah yang saya berikan, saya beri diskusi bersama, tanya jawab, dan juga latihan soal. Tiap pokok bahasan, mulai dari bab 1, bab sampai bab terakhir, setelah memberikan materi kepada mahasiswa saya, dan juga setelah saya memberikan ceramah, saya biasa diskusi langsung dengan mahasiswa, dan juga tanya jawab, dan juga latihan soal. Ini merupakan metode pembelajaran yang saya lakukan selama 1 semester buat mahasiswa saya. Poin yang selanjutnya adalah yaitu penilaian. Penilaian yang saya berikan ada beberapa kriteria. Yang pertama dari segi kehadiran. Itu bobotnya 10%. Yang kedua, tugas. Itu bobotnya 20%. Yang ketiga, UTS, ujian tengah semester, itu bobot 30%. Yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, itu bobotnya 40%. Di sini pada saat saya memberi penilaian, biasanya saya harus tahu sejauh mana kemampuan dari mahasiswa untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bahan kajian atau materi
pelajaran melalui metode diskusi, tanya jawab, latihan soal, dan juga ujian di kelas dengan benar. Ini merupakan bagian-bagian penilaian saya buat mahasiswa saya selama 1 semester. Yang terakhir adalah rekaman. Biasanya tiap kali saya memberi ajaran, khususnya mata kuliah saya ini, tiap kali saya memberi materi, mulai dari bab 1 sampai terakhir, biasanya saya ada bukti rekaman dari proses pembelajaran. Gunanya adalah untuk mereview, mungkin ada yang belum dimengerti oleh mahasiswa saya atau ada yang kelewatan, ya, supaya bisa mengingatkan lagi untuk bisa belajar kembali, baik untuk pada saat saya memberi mata kuliah berlangsung maupun juga pada saat mata kuliah pada minggu yang akan datang. Ini merupakan rangkaian secara keseluruhan sistem atau teknik pengajaran saya buat mahasiswa saya selama 1 semester. Itu saja yang saya bisa sampaikan dan menjelaskan teknik pengajaran saya untuk mata kuliah ini. Dan selanjutnya akan saya tampilkan video proses saya belajar atau mengajar mata kuliah perpajakan ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi Pak. Pada saat ini kita memulai pembelajaran yaitu mata kuliah perpajakan. Mungkin di sini saya langsung bagi dulu ya materinya. Sudah bisa dilihat ya, tolong dilihat semua. Sudah Pak. Oke, kita lanjut. Yaitu di situ pada mata kuliah ini kita harus lebih mendalam ya, dan lebih mengenal dan lebih menguasai dan juga lebih mengerti ya, terutama mata kuliah perpajakan ya. Di sini saya menjelaskan yaitu sistem dan prosedur laporan perpajakan di Indonesia. Sistem dan prosedur laporan perpajakan Indonesia itu punya aturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan, mulai dari tata cara pelaporan, perhitungan, dan juga pembayaran serta masa pembayarannya itu. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan semuanya secara detail. Dan kalau seandainya nanti ada yang kurang mengerti dan kurang memahami, nanti kita diskusi bersama ya, setelah saya memberikan mata kuliah ini. Di sini adalah negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai penyelenggaraan negara. Pasti kalian tahu ya, untuk membiayai ini pasti butuh dana yang sangat-sangat
besar yang dianggarkan oleh pemerintah. Dan pertanyaannya, untuk apa uang itu? Dan siapa yang menggunakan uang itu? Di sini mungkin kalian bisa lihat tampilan di situ. Saya gambarkan semua. Yang pertama di situ ada mulai dari kantor. Yang di sini adalah ada kejaksaan, simbol kejaksaan. Di situ ada simbol pemadam kebakaran. Di situ ada simbol kepolisian. Di situ juga ada simbol atau gambar tenaga seorang guru. Di situ transportasi. Di situ ada orang yang sakit, yang masih dalam perawatan. Di situ ada para medis. Di situ ada properti atau di sini merupakan simbol-simbol ini yang sangat dibutuhkan, yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar ini semua. Dan dananya itu dari mana? Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membayar ini, yang pertama pasti menjualkan sumber daya alam, aset yang dimiliki. Yang kedua adalah pinjaman luar negeri dan juga dalam negeri. Yang berikut adalah pajak. 3 sumber ini yang bisa mendapatkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara umum. Yang berikut yang saya jelaskan, pasti kalian juga belum tahu tentang pajak itu. Apa sih pajak itu? Hanya sebut saja di luar sana pajak, ya. Mungkin karena kalian baru mendapatkan mata kuliah perpajakan ini, saya harap kalian harus banyak tanya, ya. Apa sih pajak itu? Jangan hanya tahu sebut saja, ya. Pajak adalah, di situ kalian bisa lihat, iuran kepada negara. Yang berikut pengertian adalah berdasarkan undang-undang. Yang berikut adalah dapat dipaksakan. Yang berikut tidak memberikan imbalan secara langsung. Yang berikut dipergunakan untuk keperluan negara. Itu merupakan pengertian atau definisi dari pajak. Yang berikut adalah pajak tanpa kontrapretasi langsung. Apa maksudnya? Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, pasti ada yang enggan atau tidak senang atau tidak mau membayar pajak. Kenapa? Karena ada masyarakat memikir, ada sebagian tidak, saya membayar pajak kan tidak ada manfaatnya. Itu pikiran dari kalangan tertentu. Tapi kalau kalian benar-benar memahami dan mengerti apa itu pajak sangat bermanfaat sekali. Ya. Masyarakat bersedia antri membayar tagihan listrik, telepon, dan tagihan dari perusahaan air minum. Ini merupakan kontribusinya. Karena masyarakat merasakan sendiri telah memperoleh kontribusi langsung atau kata lain adalah balas jasa berupa arus listrik, air minum, dan kehidupan sehari-hari. Seperti listrik, pemadam kebakaran,
Telkom, PDM. Ini kan sangat-sangat kontroversial langsung. Sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini sebenarnya pajak ini yang sebenarnya sangat membantu kehidupan dan juga membantu perekonomian masyarakat. Kalau tanpa ini, ya kita tidak bisa. Listrik tidak bisa kita dapat, PDM kita tidak bisa dapat, Telkom kita tidak bisa dapat. Ya. Makanya dengan ada fasilitas ini, maka ini merupakan sangat membantu khususnya di bidang perekonomian kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikut adalah sistem perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan tahun 1983. Di sini wajib pajak memberikan kepercayaan untuk satu, mendaftarkan diri. Yang berikut menghitung. Yang berikut membayar. Yang berikut melaporkan pajak sendiri. Ini wajib kita lakukan. Baik itu pajak pribadi maupun juga untuk pajak badan. Ya. Yang berikut jenis-jenis pajak. Pasti kalian tahu. Apa saja sih pajak itu? Pajak itu banyak jenisnya. Ya. Coba kita lihat di situ. Yang pertama ada pajak pusat. Bagian-bagian dari pajak pusat ini yang pertama pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak penjualan atas barang mewah. Pajak bumi dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu merupakan bagian dari pajak pusat. Sedangkan bagian dari pajak provinsi, yang kedua adalah pajak provinsi. Satu apa? PKB. Pajak kendaraan bermotor ini. BBNKB. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan juga pajak air permukaan dan juga pajak rokok. Sedangkan ini adalah bagian dari pajak provinsi. Ya. Sedangkan yang berikut ada juga jenis pajak daerah. Sedangkan bagian dari pajak daerah adalah apa saja? Yang untuk pajak kabupaten kota, yang pertama adalah ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan juga ada pajak parkir. Ya, ini merupakan bagian dari pajak kabupaten kota. Ya, kalian harus tahu, harus membedakan mana yang bagian dari pajak yang dipungut oleh pajak pusat, mana bagian dari pajak provinsi, mana bagian dari pajak kabupaten kota. Ya, jangan sampai nanti misalkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya, kalian itu masuk di dalam pajak kabupaten, jangan, ya. Itu untuk kendaraan bermotor, semua kendaraan bermotor itu pasti bagian dari pajak provinsi. Sedangkan pajak untuk kabupaten kota itulah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan penerangan jalan dan lain-lain. Ya, kalian harus tahu ini ya, bagian-bagian dari jenis pajak. Yang berikut adalah kewajiban pajak. Apa sih kewajiban pajak? Baik itu pajak pribadi maupun juga untuk pajak badan. Yang pertama mendaftarkan diri dan melapor NPWP. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Ya. Yang berikut mengisi dan menandatangani SPT. Yang berikut membayar dan mengetor ke kas negara. Yang berikut pembukuan atau pencatatan. Ini merupakan bagian dari kewajiban pajak yang wajib kita lakukan.
baik itu laporan SPT masa maupun juga untuk laporan SPT tahunan. Ya, wajib ini. Ya. Yang pertama mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi yang belum punya. Yang kedua mengisi dan menandatangani SPT sebagai bukti laporan kita. Ya. Berikut membayar dan mengetor ke kas negara. Ini kalau seandainya ada PPh terutang. Ya. Yang berikut pembukuan dan peserta buat laporan keuangannya. Para saat kita melapor SPT, baik SPT masa maupun juga SPT tahunan. Ini termasuk bagian ini ya. Kewajiban wajib pajak ya. Ada saya istilah di sini adalah 3M. Apa 3M itu? 3M itu adalah menghitung, membayar, dan juga melapor. Ya. Dari 3 ini apa yang dilakukan? Dari 3 ini menghitung, membayar, dan melapor adalah yang dihitung adalah pajak yang terutang. Ya. Bagi wajib pajak badan maupun juga untuk pribadi, berapa pajak yang terutangnya? Ya. Baik itu SPT masa maupun juga untuk SPT tahunannya. Ya, maka saya sering saya sebut adalah 3M. 3M bukan 3 miliar ya. 3M adalah menghitung, membayar, dan juga melapor. Ini merupakan kewajiban wajib pajak. Setelah kita tadi kewajiban wajib pajak itu 3M, di sini kita harus tahu juga berkaitan terutama dengan pajak penghasilan. Ya. Yang pertama lah wajib melaporkan SPT masa. Yang berikut SPT tahunan. Yang berikut adalah pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lainnya. Ya. Ini yang berkaitan dengan pajak penghasilan. 3 ini. Ya. Ini yang kalian harus mengetahui ya dan wajib mengerti ya. Yang pertama wajib melaporkan SPT masa, SPT tahunan, dan juga pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat keputusan lain. Untuk SPT masa biasanya kita lapor adalah tiap bulan. Tapi ingat, laporan SPT pajak itu, misalkan ini adalah bulan Januari. Misalkan ini bulan Januari ya. Laporan SPT masanya itu pada bulan berikutnya. Ya, tidak bisa kita lapor pada bulan Januari, tidak. Hitungan SPT-nya itu selama 1 bulan ya. Sampai tanggal 31, setelah kita hitung berapa PPh terutangnya baru kita lapor pada bulan berikutnya, berarti bulan Februari. Ya. Begitu juga SPT tahunan. Kita hitung dulu ya, total peredaran brutonya selama 1 tahun. Mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Ya. Totalnya berapa PPh terutangnya baru kita lapor nanti pada Januari pada tahun berikutnya. Ya. Itu. Kalau untuk SPT tahunan biasanya ada pemberian tahunan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak. Itu biasanya SPT untuk badan biasanya mulai antara Januari sampai Maret. Ya, kalau seandainya untuk SPT badan biasanya mulai Maret sampai April sampai Mei mungkin. Ya, itu kalau tidak salah. Ya, biasanya ada pemberitahuannya. Itu laporannya untuk SPT tahunan. Ya. Yang berikut adalah berkaitan dengan pajak pertambahan nilai. Ya. Pajak pertambahan nilai itu PPN. Ya. Satu adalah melakukan pembayaran atau pengetoran PPN atau PPNBM yang telah dipungut. Ya. Yang berikut membuat faktur pajak. Yang berikut mengisi SPT masa PPN dan juga melaporkan ke KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Sekarang adalah dulu PPN itu pada saat kita menjual barang atau membeli barang, ada istilahnya pajak masuk, pajak keluar untuk PPN. Itu nilainya adalah 10%. Tapi sekarang PPN itu sudah berubah. Ya, sekarang sesuai dengan aturan ya, perundang-undang itu sekarang sudah naik menjadi 11%. Ya, itu PPN ya. Mungkin dulu kalian tahu bahwa PPN itu perhitungan 10%, sekarang sudah berubah jadi 11%. Ya, itu ya. Ya, ini dan juga di sini adalah membuat faktur pajak. Ya, mungkin kalian belum tahu faktur pajak. Faktur pajak itu ada
ada berupa jenis kode pemberian kode dalam bentuk data elektronik dia, ya. Data pada saat kita mengajukan, ya misalkan kita ada mau mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak, nanti kita isi form, ya lapor ke KPP untuk minta berapa kita butuh, ya. Berapa, misalkan kita butuh nomor seri faktur pajak, misalkan mulai dari 1 sampai 20, nanti dikasih nomor serinya itu, dan itu berlakunya sampai kita tidak pakai lagi, ya itu. Dan kalau seandainya tidak dipakai lagi, nomor seri faktur pajak harus dikembalikan, ya itu. Soalnya nanti kalau kalian tidak bisa dikembalikan, pasti ada surat pemberitahuan untuk penarikan itu dari KPP, ya itu. Yang berikut adalah mekanisme pembayaran pajak. Satu adalah membayar sendiri pajak terutang, yaitu PPh pasal 25, PPh pasal 29. Yang berikut melalui pemotongan atau pungutan pajak lain, yaitu mulai dari PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, 22, 23, serta PPh pasal 26. Ya, ini merupakan mekanisme pembayaran pajak yang perlu kalian harus tahu dan harus belajar, ya. Satu, membayar pajak sendiri, pajak terutang. 2, melalui pemotongan atau pungutan pihak lain, ya. Yang berikut adalah mekanisme pembayaran pajak. Itu yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu pungutan oleh pihak penjual, yaitu pajak pertambahan nilai, itu PPN itu, ya. Di sini ada namanya pajak penjual dan pajak pembeli, ya. Ketika kalian menjual barang, itu namanya pajak keluar. Ketika kalian membeli barang, itu namanya pajak masuk, ya. Hitungan adalah yang tadi saya sebutkan 11%. Yang berikut adalah pembayaran pajak lainnya, ya. Itu adalah PBB, BPHTB, dan juga biaya meterai, ya. Ini merupakan mekanisme pembayaran pajak, ya. Ada 4 poin tadi, ya. Yang berikut mekanisme pelaporan pajak. Satu, ada surat pemberitahuan, yaitu disebut SPT. Nanti kalian ke KPP ada namanya SPT, ya. SPT di sinilah untuk ada SPT masa dan juga ada SPT tahunan, ya. SPT ini adalah sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, ya. Ini maksudnya pentingnya SPT ini, ya. Itu. Yang berikut adalah tanggal jatuh tempo pembayaran atau pengetoran dan pelaporan pajak, ya. Di sini adalah ada mulai dari 1 PPh pasal 4 ayat 2, itu pemotongan PPh-nya tanggal 10 bulan berikutnya. Dan tanggal pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kedua, PPh pasal 4 ayat 2, wajib pajak sendiri, tanggal 15 bulan berikutnya, dan tanggal pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Begitu juga yang ketiga, PPh pasal 15, pemotongan PPh itu tanggal 10 bulan berikut, dan juga tanggal pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Ya, ini merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran pengetoran dan pelaporan pajak. Ya, kalian harus belajar ini, ya. Tarif untuk wajib pajak orang pribadi, pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ini, ya, ini tarifnya, ya. Tarifnya ini merupakan ketentuan lama, ya. Lapisannya penghasilannya, tarifnya itu 0 sampai 25%, ini tarifnya 5%. Ya. Di atas 25 sampai 50 tarif 10%. Di atas 50 sampai 100 tarif 15%. Di atas 100 sampai 200 tarif 25%, dan di atas 200 juta itu tarif 35%. Sedangkan yang di bawah ini merupakan ketentuan barunya mulai tahun pajak 2009 ini, ya. 0 sampai 50% ini tarif 5%. Sedangkan di atas 50 sampai 250 tarif 15%. Di atas 250 sampai di 500 tarif 25, dan di atas 500 tarifnya adalah 30. Ini, ya. Ini yang merupakan tarif lama, ini merupakan tarif barunya, ya. Kalian harus belajar, ini merupakan tarif pajak, ya. Ini tarif yang lama ini, ya. Tempat penyampaian SPT, ya. Tempat penyampaian SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, ya, sesuai dengan wilayah kita. Misalkan kalian wilayah mana, misalkan di Surabaya mana, di kecamatan mana,
ya, sesuai kecamatan, sesuai tempat kalian daftar ya NPWP-nya ya. Dan cara penyampaian SPT sangat mudah sekarang ya, sangat mudah, baik secara langsung maupun juga pos secara tercatat ya. Dan semuanya untuk laporan pajak sekarang itu sangat mudah. Bisa juga kalian lapor yang pertama ke ATM ya, ke kantor pos, ke bank juga bisa ya. Untuk buat data-data laporan pajak juga bisa sekarang, bisa saja dari rumah, bisa lewat data elektronik ya, lewat data elektronik ya, bisa semua laporan pajak sekarang sangat mudah ya. Kalau dulu kita harus ke KPP, sekarang bisa saja laporan pajak dari rumah saja sudah bisa ya, sudah online semua ya. Yang berikut sanksi bagi wajib pajak, itu sanksi administrasi ya. Kalian harus tahu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tidak disampaikan atau terlambat disampaikan dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 100.000. Wajib ini kalau kalian tidak melapor, baik SPT baik itu nihil ataupun tidak, itu wajib disampaikan ya, wajib. Kalau sana kalian tidak melapor, itu dendanya pasti tiap bulan 100.000. Makanya laporan PPH baik itu SPT masa maupun SPT tahunan wajib dilaporkan tiap bulan ya. Juga ini juga atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang dikenakan sanksi denda bunga 2% sebulan. Ini wajib ya. Kalau kalian tidak bayar yang pertama ini pasti kena bunga ini ya. Begitu juga poin yang ketiga dan yang keempat ini ya. Ini merupakan sanksi-sanksi bagi wajib pajak, khususnya sanksi administrasi bisa apabila ada keterlambatan membayar SPT masanya ya, dan juga SPT tahunnya. Maka untuk itu wajib kita lapor tiap bulan, kita hitung berapa PPh terutangnya, baik itu ada penghasilan maupun tidak ya, wajib kita laporkan ya. Hak-hak wajib pajak: satu, memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, itu haknya. Yang berikut, mengajukan penundaan penyampaian SPT dan pembetulan SPT. Yang berikut, minta pengurangan ya 25 dan pengurangan PBB. Yang berikut, restitusi, itu juga hak. Yang berikut, keberatan kepada DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Yang berikut, banding kepada Badan Peradilan Pajak. Ini kalau sampai rata-rata ya, kalau orang-orang besar punya duit pasti sampai ke sini. Kalau kita ya yang di bawah-bawah ya tidak mungkin sampai ke poin ke banding kepada Badan Peradilan Pajak ya. Itu. Di sini merupakan bagian-bagian dari hak wajib pajak ya. Ini hak-hak kita. Yang pertama, memperhitung pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang berikut, mengajukan penundaan penyampaian SPT dan pembetulan SPT. Itu juga yang ketiga, 4 dan berikutnya ya. Ini merupakan hak-hak wajib pajak, dan ini hak-hak ini kalian juga harus tahu dan harus belajar supaya kalian nanti pada saat melapor pajak, kalian juga misalkan ada keterlambatan, ada pemotongan, kalian harus belajar ini. Ini merupakan hak-hak wajib pajak ini ya. Hak-hak wajib pajak berikutnya lagi adalah ini: wajib pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang disampaikan kepada DJP, misalnya satu, masalah SPT, laporan keuangan, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan juga dan lain-lain ya. Ini hak-hak wajib pajak ya. Ini hak-haknya. Mungkin untuk materi yang saya sampaikan ya, mungkin kita ada yang belum mengerti, atau ada yang tanya, atau ada yang kita diskusikan, silakan saya beri waktu. Silakan. Ya, mungkin ada yang kurang ngerti dari materi yang saya sampaikan tadi ya, yang sudah saya berikan, yang sudah saya sampaikan dan sudah saya jelaskan ya. Kalau saya rasa sudah jelaskan secara detail ya. Untuk itu saya memberi kesempatan bagi adik-adik, mungkin ada yang tanya atau ada yang kita diskusikan. Silakan. Tidak ada Pak, sudah jelas. Tidak ada ya? Iya Pak. Oke ya. Saya harap apa yang saya jelaskan sudah bisa mengerti, terutama tentang materi perpajakan ya, yang sudah saya jelaskan kepada kalian semuanya ya. Mungkin
Itu saja yang saya bisa sampaikan ya. Nanti kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang ya. Sekian dan terima kasih, dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.